Nah, ukuran 3 itu kalau menurut Buya Hamka, saya kutip Buya Hamka, 3 itu seperti angka 0. Kalau Angka satunya itu Mm-mm. adalah agama. Oh, oke. Jadi semua akan bernilai ketika angka satunya ada. Menikah itu kasih sayang Allah untuk menjaga laki-laki dan perempuan gitu. Mm. Untuk menyalurkan kodrat dan fitrahnya. Mm. Jadi laki-laki, ya Yuhannasu inna khalaqnakum min dzakarin Oh, wa untha. Nah, jadi yang diciptakan tuh jenis laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis yang lain. Itu kita akan beruntung kalau seandainya dijadikan tolak ukur utamanya adalah agama. Karena agama ini yang tidak akan usang oleh waktu. Udah tahu belum tuntunan-tuntunan menjadi suami yang baik menurut Iya, agama dan menjadi istri yang baik menurut iya, agama gitu. Oke. Hak dan kewajiban apa nih nanti? Entah sebagai suami dia, entah dia sebagai istri yang harus sudah mulai dipelajari nih dari awal. Balik ke tolak ukur din tadi gitu. iya. Lalu apakah itu cinta benar-benar dipandu sejak awal dari Allah Subhanahu wa taala atau kemudian yang dominan adalah syahwatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat semuanya. Balik lagi di podcast Sehat Milik. Nah, kali ini seperti yang Sobat Sehat sudah tonton sebelumnya, kita sudah ada podcast Membangun Keluarga yang nanti seriesnya akan panjang dan insya Allah jadi tuntunan komplit untuk Sobat Sehat semuanya dalam upaya membangun dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau kita bilang nanti bisa sampai til jannah. Nanti ya tonton sampai episode terakhir di series podcast Membangun Keluarga. Nah, kali ini setelah episode 1 kemarin kita banyak ngobrol sama BKKBN, sama Ustazah Umay juga, kita akan memperkuat dari akarnya. Bagaimana sih akhirnya membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah seperti yang sering kita bahas di podcast kita sebelumnya. Nah, sudah hadir bersama kita kali ini Ustadz Dani Yanuar Eka Putra. Nanti Sobat Sehat bisa berkenalan langsung dengan Ustadz Dani dan bisa juga yang mau tanya-tanya, yang mau komen di bawah, boleh tanya apapun nanti setelah podcastnya muncul. Sobat Sehat boleh tanya apapun tentang apapun dalam upaya membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Baik, telah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebelum kita nanti banyak chit-chat soal bagaimana membangun keluarga dari sudut pandang agama kita, saya minta kesediaannya dulu Ustadz untuk memberi apa ya, sedikit pengetahuan lah kepada Sobat Sehat. Ustadz, sibuknya ngapain sih? Kali-kali kan habis ini, oh ya aku juga pengen nih ada likonya yang didatengin sama Ustadz Dani. Gitu. Silakan Ustadz. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kegiatan sehari-hari sih ya, kegiatan lebih pada mengajar sebetulnya. Selebihnya mungkin banyak juga diundang. Ya dibilang banyak, tapi ya nggak terlalu banyak juga. Tapi lumayan lah, kadang relatif lebih sibuknya malah di weekend. Ya entah apa saja untuk mendampingi masyarakat bersama-sama untuk memahami agama kita, agama Islam, dan lebih nyamannya sih disebut belajar bersama ya. Agar kemudian, karena selain kita menyampaikan sesuatu, tentu ada berbagai macam dinamika masyarakat. Jadi Al-Quran dan hadis itu sudah selesai turunnya. Lalu kemudian persoalan masyarakat terus mengalami perubahan dan perkembangan. Nah, perkembangan dan perubahan itu harus direspon karena Islam itu soleh fi kulli makan wa fi kulli zaman. Islam itu selalu berkesesuaian di setiap tempat dan setiap zaman. Nah, aktivitasnya ya seputar ngajar, kemudian juga ada aktivitas kebetulan dekat rumah kita ada dan apa ya punya klinik gitu ya, punya klinik, iya, Ustadz. ada klinik dalam masih Ibu prosesnya. Nabawi gitu Ustadz. Atau klinik Ya, kesehatan in real saja. klinik. Ya, ada juga yang yang bekamnya juga ada gitu. Kita nyiapkan juga gitu. Nah, kegiatan saya lebih banyak di Depok. Ya, base-nya Depok nih ya. Base-nya Depok. Kemudian juga tempat tinggal saya di Kukusan, Beji, dekat
Universitas Indonesia. Dia lahir di sana lah pokoknya. Oh, oke. Lahir di Ini sana segala macam ini aktivitas berarti lainnya. anak-anak Beji, anak-anak Tapi kukusan. saya setengah hidup saya itu di Hah? Jogja. Oh, Ya, oke. jadi saya mondok di Jogja selama 6 tahun, lanjut kuliah. Jadi saya di Jogja itu selama 12 tahun nggak salah. Oh, jadi udah mondok di Jogja terus lanjut kuliah Kuliah di ya, Jogja di juga. Islam Indonesia, Mhm. kemudian pernah ambil profesi di UGM, terakhir saya kuliah di UIN Syarif Hidayatullah sini, Mhm. ambilnya studi Islam. Oh ya, ini Ambilnya udah studi Islam. ngelotok banget ya, Ustaz. Ya, sebenarnya di situ kan titel saya SE, saya ekonomi. Jadi dari pondok pernah belajar di pondok, ya integrasi keilmuan sebetulnya di pondok bukan hanya turots, bukan hanya ilmu-ilmu agama, tapi umumnya juga dapat. Lalu kemudian masuk ambil ekonomi, sempat ambil profesi akuntansi di UGM, Mhm. terakhir ambil studi Islam di UIN Syarif, tapi aktivitas lebih banyaknya sekarang di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan pendidikan sebetulnya. Ke situ. Berarti sekarang mengajar juga, Ustaz. Mengajar Mengajar juga, sekolah gitu. ya mengajar Oh. sekolah, mengajar pesantren juga. Gitu. Nah, sorof ya, Ustaz ya. Lebih ke ini sih seringnya ke fikih. Oh, oke. Sering ke fikih. Utamanya mungkin fikih membangun keluarga. Oh, enggak. Ya nanti anak SMP membangun keluarganya dimulai dari pengetahuan iman. Bagaimana berbakti pada orang tua loh, Ustaz bisa Dari situ dulu, juga. dari situ. Baik, kita akan mulai hari ini. Sekarang pasti udah banyak banget sebenarnya kalau di Instagram kalau kita bahas ini banyak banget Ustaz yang kayak ya sebenarnya kan membangun keluarga tuh tadi pasti tolak ukurnya nikah dulu lah, nikah kan pasti nggak pacaran ya Ustaz, nggak boleh dalam Nggak Islam, nggak boleh, itu udah fix nggak boleh. Nah, takrobus zina itu. oh iya, nah bukan apa aduh berat Iya. banget Ustaz. Oke baik, untuk kita nggak pacaran, kita di sini nggak pacaran masalahnya. Nah baiklah, pertanyaan pertama kita adalah apa sebenarnya yang jadi tolak ukur Ustaz menikah jika ditinjau dari kesiapan secara agama? Kayak misalnya nih ada wanita dan pria. Kalau di episode kemarin kita ngomong BKKBN kan ada tolak ukur umur Ya, dan ya. lain-lain. Secara agama akhirnya kita menyatakan diri oke, I'm ready to getting married with someone tuh apa nih tolak ukurnya Ustaz? Ini pertanyaan pertama tapi udah kayak udah susah nih gitu ya Ustaz. Kan setiap orang pasti beda kan ya Ustaz? Iya. Jadi kalau bagi perspektif Islam ya, perspektif Islam sebetulnya dalam Islam itu di Al-Quran itu bicara bukan hanya berkaitan dengan norma ataupun akhlak yang hubungannya langsung dengan Allah semata. Akan tetapi dalam Al-Quran itu dibicara secara komprehensif menyeluruh. Lalu kemudian antar dalil Al-Quran, dalil hadis itu saling terintegrasi, berhubungan. Jadi kalau bicara Al-Quran, kadang Al-Quran itu juga bicara tentang proses penciptaan manusia. Iya. Yang kemudian nanti lahir dari situ ilmu bagaimana kemudian merespon lahir dokter Islam gitu ya, merespon perkembangan janin misalnya gitu. Lalu kemudian juga bicara tentang ku anfusakum wa ahlikum naro, bicara gitu kan. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lalu kemudian juga bicara bahwa seorang ayah itu nggak boleh meninggalkan keluarga dalam keadaan doif, misalnya. Doif dengan makna bukan hanya lemah dari sisi ekonomi, tapi juga pengetahuan. Oh, Nah, di saat yang sama kan gitu. Nah, maka kalau bicara kesiapan menurut Islam, orang yang menikah gitu ya, maka sebetulnya bicara banyak hal gitu ya. Akan tetapi kesiapan yang paling penting yang harus disiapkan itu adalah persoalan agamanya yang harus disiapkan. Jika dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tunkahul mar'ah li arba itu kan? Oh iya. Itu kan sering dengar lah ya. Agama, keturunan ya saat bahasa Arabnya lupa saat tapi agama, keturunan terus apa lagi tuh? Ya, wali maliha, wali hasabiha, kemudian wali jamaliha, wali diniha, fazfar bidatid-din. Itu disebutnya gitu. Jadi orang menikah, ukuran pertama, ini ada 3 ukuran dunia, 1 ukuran yang melintasi dunia. Jadi kalau Buya Hamka nyebut, nanti gini loh.
Jadi nikahlah seseorang ini bukan cuma pasangan perempuan ya, berarti perempuan juga berhadapan. Jadi itu tidak bisa ditafsirkan seorang laki-laki hanya kepada perempuan saja ukurannya. Maksudnya perempuan berdasarkan hartanya, Ya, perempuan berdasarkan berdasarkan. nasabnya, Mm-mm. perempuan berdasarkan kecantikannya. Akan tetapi dari perspektif perempuan juga memberikan ukuran yang sama kepada laki-laki yang melamar dia misalnya, Mm-mm. melakukan khitbah. Nah, ukuran tiga itu, kalau menurut Bu Ilham, Kak, saya kutip Bu Ilham, tiga itu seperti angka nol. Kalau, Angka satunya itu mm-mm. adalah agama. Oh, oke. Jadi, semua akan bernilai ketika angka satunya ada. Iya, betul. Ya, Karena kalau karena lainnya nol satunya nggak ada, ya gimana menghitungnya gitu ya ya saat. meskipun yang tiganya penting Mm-mm. memang gitu. Misalnya kita bicara harta. Ya, kesiapan kan butuh mahar kan menikah. Betul, Sat. Ya, maharnya jangan terlalu murah lah, kasihan pasangannya. Iya dong, Sat. Iya, Nah, ada lagi tuh hadis soal mahar jangan menyusahkan gitu, tapi iya ya, selain beri itu. mahar Tapi yang jangan, terbaik ya Sat. iyalah, jangan yang kebangetan murah juga terus nganggap enteng, nganggap remeh. Karena pernikahan itu mitsaqan ghalizan, ikatan yang sangat kokoh. Dia tidak akan bisa berubah hukum sampai ada perubahan dari konteks agama ya. Dia tidak akan berubah sampai kemudian ada perpisahan gitu ya, dalam Mm-mm. konteks cerai yang resmi gitu ya. Mm-mm. Nah, maka mitsaqan ghalizan itu harus serius gitu. Mm. Iya, dipersiapkannya juga serius. Artinya yang melakukan hitbah jangan kemudian anggap enteng, ah yang penting akad nikah lah gitu. Oh kemudian maharnya apa kek gitu. Ya nggak gitu juga gitu. Ini kan mitsaqan ghalizan. Apalagi nanti bicara tentang membangun keluarga sakinah itu. Jadi sakinah itu dalam Al-Quran adalah tujuan akhir. Pondasinya apa? Mawaddah warahmah. Oke. Mawaddah warahmah itu adalah kasih sayang cinta yang dalam bentuk materi ataupun imateri lalu kemudian sampai pada kata sakinah. Sakinah itu sakana yaskunu wasukunan. Sakana yaskunu saknan wasukunan. Artinya diam, berhenti dan tenang. Dari sisi bahasa ya sakinah itu. Maka keluarga yang sakinah itu memang keluarga yang tenang. Kalau misalnya nanti sudah suami istri jadi pasangan misalnya gitu ya. Lalu kemudian ada Lihat masalah, wajahnya udah tenang gitu ya Sat. ya kamu gitu juga. Udah sekarang nih, jangan kantor, oh ya Allah susah banget pas lihat wajah suami. Ya Allah terima kasih, engkau telah ciptakan dia untuk Ya itu, Gitu. ya itu Mbak Vili ya. Kadang-kadang ya secara realita ya pernikahan itu kan ada dinamikanya juga. Iya, setuju soal itu. Kalau dalam konteks kehidupan, jadi Allah menciptakan segala kehidupan kita itu kan berdasarkan kasih sayangnya. Termasuk Allah menetapkan syariat menikah itu kasih sayang Allah untuk menjaga laki-laki dan perempuan gitu. Untuk menyalurkan kodrat dan fitrahnya. Jadi laki-laki, ya yuhannasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Nah, jadi yang diciptakan tuh jenis laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis yang lain. Ya, tidak ada jenis yang lain. Tidak ada yang kemudian dari jenis laki-laki agak keperempuanan atau perempuan agak ke laki-lakian. Iya. Semua itu tegas. Hanya memang ada beberapa yang dilahirkan. Misalnya ada beberapa kasus dilahirkan punya dua jenis kelamin gitu. Nah, MUI itu sudah kasih fatwa. Dia cenderungnya kepada apa? Kalau laki-laki tegas, pilih salah satu jenis kelaminnya. Kalau dia punya masalah itu berarti secara psikologis harus dipulihkan, harus disembuhkan. Maka kita dalam konteks Islam jelas menolak yang disebut dengan pernikahan sejenis lah ya. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau balik ke persoalan Tolak ukur. kesiapan, tolak ukur, yaitu tolak ukurnya. Jadi kesiapan, tapi yang paling penting adalah konteks agamanya. Maka dalam hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih, itu kita akan beruntung kalau seandainya dijadikan tolak ukur utamanya adalah agama. Karena agama ini yang tidak akan usang oleh waktu. Jadi kalau pertama harta, harta itu kalau nggak dipandu, kemudian kita bisa jadi tamak, serakah. Betul. Harta mau kasih 149 triliun gitu ya, itu nggak berguna kalau seandainya tidak dipandu oleh agama. Agama itu ada konsep qanaah, ada konsep zuhud, ada konsep
tentang bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Nasab pun begitu ya. Kadang-kadang ya kita ngelihat nasab begini, kadang-kadang ya keturunan kan tidak semuanya sama kan. Nah, kadang-kadang jangan sampai kemudian kecewa. Ya mereka kan tetap saja manusia yang diciptakan. Betul, Sat. Tanpa salah dan lupa ya, Sat. Iya. Apalagi soal kecantikan dan kegantengan, yaitu seiring berjalannya waktu dia akan berubah. Kalau ukurannya fisik ya. Itulah kenapa harus agama menjadi ukuran. Kesiapannya ya pasti dari konteks agamanya. Maka sekarang kalau merasa udah ready, balik lagi berkaca seredi apa dalam tolak ukur agama gitu ya. Betul. Udah tahu belum tuntunan menjadi suami yang baik menurut agama dan menjadi istri yang baik menurut agama gitu. Oke, kita akan ke next question, kita soal kewajiban. Banyak banget nih akhirnya kewajiban dan hak. Kita harus apa nih? Harus mengetahui sisi yang mana deh. Nih kita kalau kayak gini saat yang paling sering dibicarakan oleh ibu-ibu atau ya ibu-ibu lah ya, soalnya ya uang istri, uang suami uang istri gitu ya kan. Gak tahu bener apa enggak. Cuman akhirnya sebagai calon pasangan suami istri gitu atau orang-orang yang mau siap ke menikah gitu, hak dan kewajiban apa nih nanti, entah sebagai suami dia, entah dia sebagai istri, yang harus sudah mulai dipelajari nih dari awal. Balik ke tolak ukur din tadi gitu. Ya. Jadi ada kewajiban istri terhadap suami, ada hak istri terhadap suami. Nah itu dua hal. Ada kewajiban suami terhadap istri, ada hak suami terhadap istri. Nanti ada hak dan kewajiban bersama suami dan istri. Oke. Ada yang connect, saling berkesinambungan gitu. Karena membangun keluarga sakinah nggak bisa cuma satu orang. Iya. Ya kan? Antum libasul lakum wa antum libasul lakum. Jadi pakaian tuh. Pakaian itu saling menutupi satu dengan lain. Tidak mungkin suami dan istri, suaminya itu sempurna 100%. Lalu kemudian wanitanya 50%. Pasti salah satunya ada kekurangannya. Dan di antara keduanya itu harus menutupi kekurangan masing-masing dengan kelebihannya. Oke. Gitu. Menerima segala macam kekurangan yang ada pada istri, pada pasangan kita. Si istri menerima segala macam kekurangan yang ada pada suami. Karena istri kita, suami kita ketika sudah menikah, bukan malaikat. Oh iya, manusia biasa. Manusia biasa. Dia bukan Nabi, bukan Rasul, bukan kan. Bahkan Rasul Nabi Muhammad SAW aja pernah diprotes sama pasangannya gitu kan, karena berbagi cintanya dalam konteks karena Nabi Muhammad SAW istrinya lebih dari satu kan. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha itu cemburu ketika yang sering disebut adalah Khadijah dan Khadijah. Aisyah itu ya wajar cemburu, masih muda gitu kan. Lalu kemudian ya paling pintar, paling cantik, nah itu kan nggak terima disebut terus ya, kok Khadijah saja. Nah itu wajar dari sisi kemanusiaan, tuh wajar. Bahkan ada sebuah riwayat juga, Aisyah juga pernah cemburu dalam hal yang lain. Jadi satu kali, ini saya lupa dalam kitab apa ya, satu kali Nabi Muhammad SAW kedatangan tamu. Lalu kemudian disediakanlah makanan tamu itu oleh istri selain Aisyah radhiyallahu anha. Datanglah disediakan sama Aisyah radhiyallahu anha. Itu di apa istilahnya, bahasa kasarnya itu ditumpahkan makanannya itu. Oh iya. Di depan tamunya. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW, saya agak tersentuh banget dengan cerita ini sebetulnya. Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi, rasul, manusia paling mulia, maksum gitu ya. Lalu kemudian nggak marah beliau. Sama Aisyah nggak marah. Bahkan di hadapan tamunya, diambil itu makanan sama Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian disediakan kembali kepada tamunya, silakan dimakan. Jadi begitu luar biasa. Ya karena memang ya kan ada ungkapan begini ya, laki-laki itu dominan pada akal, wanita dominan pada perasaan. Maka menjadi wajar saya yang sudah menikah dari 2009, itu kan laki-laki dan perempuan ketika harus tinggal bersama, latar belakang keluarga berbeda, maka masing-masing harus saling memahami satu dengan lainnya. Dan keduanya punya kesempatan yang sama untuk beramal soleh. Man amila sholihan min dzakarin
au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di Al-Qur'an disebutkan gitu. Jadi siapa saja punya kesempatan beramal soleh. Amal soleh sesuai dengan, kalau dalam keluarga, sesuai dengan kapasitas dan kewajiban serta hak masing-masing. Laki-laki misalnya, anggapannya dia selalu dianggap harus cari nafkah itu Iya. laki-laki. Sedangkan wanita di rumah. Gak mesti harus gitu. Akan tetapi paham posisi siapa yang jadi pemimpin, siapa yang jadi manajer dalam keluarga. Oke. Nah, keduanya tuh bekerja sama bersama-sama. Lalu apalagi kalau bicara terhadap keturunan, terhadap anak, bukan hanya wanita yang punya kewajiban untuk mendidik anak, tapi ayah pun juga mendidik anak. Bahkan Willy mosok banget nih mau ngomong. Bahkan adanya surat Luqman yang ngajarin. Oh itu. Iya kan, Sat, tuntunan ke Rata-rata. anaknya. Jadi gini, orang-orang soleh di masa lalu itu belajar pertama dari ayahnya. Bukan cuma Luqman. Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh iya. Punya putra bernama Ismail alaihissalam. Itu belajar dari ayahnya. Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Dari 25 nabi, 18 nabi adalah keturunan Nabi Ibrahim. Lahir bernama Ismail alaihissalam. Nabi Muhammad SAW keturunan juga dari Nabi Ibrahim. Oh ditarik ya, Sat. Udah tarik ke atas gitu. Nah, itu luar biasa. Jadi demikian juga pendidikan ulama-ulama berikutnya. Itu banyak sekali. Jadi pondasi dasarnya diantaranya bukan hanya si ibu, tapi si ayah itu juga punya peranan. Itulah kenapa mungkin nanti perlu didatangkan juga pakar psikolog misalnya gitu ya. Kenapa sih alasannya? Saya pernah dengar Bu Eli Risman misalnya bilang, ayah tuh harus sering ketemu anak, punya me time sama anak, pergi kadang-kadang bareng, lalu kemudian kadang-kadang ayah harus sering meluk anaknya. Jangan canggung, jangan kemudian mau cium anaknya juga, karena apalagi kalau sudah SMP SMA gitu kan, dicium malu gitu. Padahal anak sendiri, padahal itu penting gitu. Iya betul. Kehadiran seorang ayah, jangan sampai apalagi anak perempuan ya, dia mencari sosok ayah di luar rumahnya. Belum waktunya. Belum. Gitu, apalagi masih SMP, SMA. Nah, itu jadi penting. Nah, hak itu memang banyak nanti rincian. Iya. Ya, hanya kemudian menjadi penting bagi kita untuk mengetahui bersama mana yang menjadi hak-hak laki-laki dan hak-hak wanita, mana yang menjadi kewajiban antara keduanya, mana yang kemudian menjadi hak dan kewajiban bersama. Apalagi ketika kalau sudah punya keturunan, nanti anak sudah mulai dewasa, dia juga punya kewajiban kepada orang tua dan seterusnya. Iya, jadi nggak melulu merawat anak satu orang aja nih yang berperan penting gitu. Iya, dan nggak melulu ayahnya menjadi pemeran utama untuk mencari nafkah gitu. Tadi kalau saat bilang ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi manajer. Kalaupun misalnya ada istri yang juga mencari nafkah, ya tetap saja ketika dia pulang dia sebagai istri. Gitu. Dia paham dia adalah istri, pasangan suami, dia seorang ibu, gitu ya. Kodratnya ya kayak gitu, nggak bisa ditukar. Gitu. Betul, Ustaz. Akhirnya kembali ke fitrahnya masing-masing. Iya. Keren banget nih bahasa fitrah. Kembali ke fitrahnya masing-masing. Siapa yang menjadi pemimpin, siapa yang harus memiliki. Ya makanya pemimpinnya juga harus memiliki surat kepemimpinan gitu. Termasuk misalnya soal keuangan sebetulnya diatur bersama-sama. Oh iya. Kalau tadi kita balik ke masalah uang siapa ya, ya tetap saja kan kehidupan itu. Jadi kenapa wanita itu disebut pakaian? Karena keduanya itu dipakai. Gitu. Walaupun istri punya uang, suami punya uang, itu di saat bersama itu kan kehadiran uang itu nggak kemudian serta-merta juga gitu. Nah itu titipan Allah ketika sudah jadi pasangan. Untuk urusan hubungan suami istri saja dihalalkan. Lalu kenapa? Ini saya mungkin berbeda pendapat ya. Ada beberapa kan menyebutkan gitu, uang istri adalah uang istri. Kalau untuk berhubungan suami istri saja dihalalkan, kenapa kalau ada urusan uang itu kemudian jadi terpisah? Iya benar. Gitu. Iya. Kalau saya padahal gitu. Maka dimusyawarahkan segala sesuatunya. Iya. Ya, suami kalau punya gaji berapa, sampaikan. Istri punya penghasilan berapa, sampaikan. Kalau misalnya mau pergi bersamanya, kita musyawarah bareng-bareng. Toh kan mau sakinah mau wadah warahmahnya bareng. Iya, bener. Mau masuk surga mas sendiri-sendiri. Iya benar. Kasihan nanti. Kalau bisa ajak rombongan mah ajak. Apalagi udah suami istri. Baik Ustadz, tadi udah ada beberapa opening. Padahal udah panjang kita, tapi itu masih opening. So akhirnya nih Ustadz, tadi kan kita udah tahu tolak ukur, kita udah spill dikit gimana sih ngukur hak dan kewajiban.
Selanjutnya nih, soal visi misi ketika mau membangun rumah tangga gitu. Kan biasanya kalau apa ya, kalau mau ta'aruf gitu pasti ditanyakan kan visi misi keluarganya apa, atau visi misi pernikahannya apa, visi misi membangun keluarganya apa gitu. Gimana kalau yang ya misalnya nggak ta'aruf ya Ustadz, sudah menjalin hubungan. Jadi landasan kita menikah nih karena ya kita udah cinta nih. Kalau tadi Ustadz bilang tolak ukurnya dinnya dapet nggak kalau kayak gitu? Atau sebenarnya nggak apa-apa sih visi misinya itu, atau gimana nih Ustadz? Jadi cinta itu memang ya, cinta itu anugerah Allah sebetulnya ya. Jadi Allah itu disebut ilah, la ilah. Dalam bahasa Arab ilah itu berasal dari kata alaha. Alaha itu artinya tenang, tentram, cinta. Lalu kemudian di situ juga ada menghamba. Jadi kalau ada orang gelisah, kemudian galau, maka solusinya menghamba. Menghamba itu berarti sholat dalam konteks kita ya. Dalam konteks Islam. Tidak ada yang maha memberikan kasih sayang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka periksa itu cintanya. Apakah dia itu datang dari Allah? Lalu apakah itu cinta benar-benar dipandu sejak awal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kemudian yang dominan adalah syahwatnya? Oke. Gitu. Meskipun manusia tetap ada syahwat, syahwat nggak boleh dimatikan ya. Syahwat itu tetap ada gitu. Karena kalau nggak ada syahwat, ya bukan manusia namanya, malaikat. Ya, malaikat itulah yang nggak punya syahwat. Dia hanya tunduk dan patuh kepada Allah. Ya, fujuroha wa taqwaha itu manusia itu punya dua potensi memang. Untuk fujur ataupun takwa. Untuk abai, untuk maksiat, ataupun taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi gini, jadi cinta itu juga harus dijaga gitu. Cintanya evaluasi dulu tuh, bener apa enggak nih gitu. Kalau pondasinya salah, jangan-jangan salah gitu. Oke. Ya, maka dijaga cinta itu. Kalau dia adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jaga dengan apa yang Allah turunkan. Berupa apa? Al-Quran. Penjelasan lewat siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu. Maka panduan agama itu kan bahasa apa? Sanskerta atau apa tuh? Artinya tidak, gama kacau. Itu kan? Ini Fili baru tahu nih. Orang tuh fitrahnya beragama. Fitrahnya dari awal. Bahkan sebelum kita diciptakan bersama dengan jasad kita. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam dzurriyyatahum min zuhurihim alastu birabbikum qalu bala syahidna, dalam surat Al-Mu'minun ayat atau Al-A'raf ayat 72 atau Al-Mu'minun, saya lupa nih. Itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat menciptakan atau mengambil keturunan Nabi Adam alaihissalam dari tulang punggungnya. Nah, perhatikan ya. Kalau pasangan dari tulang rusuknya, keturunan dari tulang punggungnya dalam bentuk ruh gitu. Wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Lalu kemudian semuanya diminta persaksian. Bukan kok ini adalah Tuhanmu, lalu kemudian semua bersaksi. Kita tuh hakikatnya semua mengakui Allah sebagai Tuhan. Nggak ada yang nggak gitu. Sampai meskipun sekarang jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha, dan seterusnya, dulu hakikatnya mereka bertauhid kepada Allah. Hanya berubah pada saat di dunia gitu. Dia bertemu dengan siapa, orang tuanya mempengaruhinya, ataupun kemudian dia kembali pada fitrahnya. Nah, itu yang kemudian membuat kita jadi berbeda-beda gitu. Tapi hakikatnya semua itu. Itulah kenapa kalau ada bayi baru lahir, kemudian wafat, dia masuk surga. Apapun kondisi orang tuanya, tapi dia berubah iman, ya kalau berubah iman lain lagi ceritanya. Begitu. Nah, visi misi itu penting dalam keluarga. Karena pondasi cintanya harus dievaluasi, bener nggak? Nanti mungkin ada hubungannya dengan persoalan istikharah pasti gitu kan? Iya. Tanya nih sama yang paling. Tanya sama Allah ya, Tanya sama Allah. Tanya sama Allah. Allah lah yang bikin kasih Jadi kita tuh nggak bikin loh kasih sayang tuh, bukan kita yang bikin. Benci itu bukan kita yang bikin. Benci itu ada, Allah yang buat tuh benci itu. Gitu. Ya meskipun pada akhirnya kita gunakan gitu dalam keadaan-keadaan tertentu. Gitu. Sayang itu Allah yang buat. Maka mintalah kepada yang maha kasih sayang. Nah, bicara visi harus
Apalagi bicaranya nanti berkeluarga itu bukan menyatukan antara laki-laki dan perempuan. Iya, Iya, ada laki-laki punya keluarga. ada keluarga-keluarga lagi yang akan bersatu gitu ya, Nah, Ustaz ya. itu makanya ada yang disebut dengan nuclear family, Oh iya, keluarga kecil. mm-mm, Ada yang kemudian extended family. mm-mm. Kita Asia biasanya extended family ya, Ustaz ya. Ya, itu Mm-mm, kan keduanya juga dipersatukan kan. Bukan menikah itu bukan hanya menyatukan satu laki-laki dan satu perempuan, tapi menyatukan dua keluarga. Bahkan kemudian juga di Al-Quran wa'anzir ashiratakal aqrabin. Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memberikan peringatan kepada keluarga kerabat. Keluarga kerabat berarti bukan cuma istri dong, tapi yang lainnya juga semuanya. semuanya. Maka sakinah itu adalah sebuah konsep dalam Islam yang menyatukan, menghadirkan ketenangan, kehormatan, kemuliaan yang dibangun melalui berbagai macam elemen keluarga. Itu bicara ideal ya. Kita bicara ideal. Nah, ikhtiar untuk menuju ideal wajib. Iya, Adapun dalam perjalanannya banyak dinamika, yaitu namanya dunia gitu. Begitu. iya benar. Jadi visinya harus jelas. Kita membangun suami istri Mau ini kayak kemana apa? Mau nih gitu kemana ya, nih? Ustaz? Ya, nyebut til jannah gitu. Mm, Ya itu orientasi mm, utama. Gimana caranya membangun anak biar anak jadi mm, soleh, soleha. mm, Maka dibangun melalui ayah dan ibu yang soleh, soleha mm. dulu. Begitu. Gimana Sobat Sehat? Seru kan? Kita lanjut part 2 ya. Ini kita spill dulu dikit apa sih yang kita bakal bahas di part 2. Benci itu bukan kita yang bikin. Benci itu ada, Allah yang buat tuh benci itu. Gitu. Ya meskipun pada akhirnya kita gunakan gitu dalam keadaan-keadaan tertentu. Gitu. Sayang itu Allah yang buat. Maka mintalah kepada yang maha kasih sayang. Nanti istato'a, manistato'a itu dimaknai secara semantik, secara filullah itu, secara bahasa. Dia mampu dari sisi ekonomi. Oh, oke. Alba'ah itu mampu atau cukup secara biologis. Yang jelas kita pengen dapat pasangan yang baik, maka berbuat baik awali dengan kita berbuat baik. Nah, ukuran kebaikan itu tidak bisa diukur dengan finansial sebetulnya.